Shalom, mahasiswa yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan semakin diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali hari ini di mata kuliah Kode Etik dan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen. Bersama saya, Ronald Stefrioni Balas. Semoga pembelajaran kita selalu menyenangkan. Puji Tuhan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian profesi keguruan dalam pendidikan agama Kristen atau PAK. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, mahasiswa memahami arti profesi dan profesionalisme dalam konteks keguruan. Yang kedua adalah mahasiswa mengenal karakteristik guru pendidikan agama Kristen sebagai panggilan ilahi, bukan sekadar pekerjaan biasa. Dan yang ketiga adalah mahasiswa terdorong untuk membentuk sikap profesional yang berlandaskan kasih Kristus dalam menjalankan tugas keguruan. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah menjadi guru pendidikan agama Kristen adalah sekedar profesi atau sebuah panggilan hidup? Atau pertanyaan yang lain, pernahkah Anda membayangkan bahwa setiap kali Anda mengajar, Anda sedang membawa terang Kristus masuk ke dalam kelas? Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini penting? Karena menjadi guru pendidikan agama Kristen bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi soal menjadi teladan iman dan karakter Kristiani di tengah dunia pendidikan. Nah, lebih jauh, mari kita lihat pengertian dari profesi secara umum. Jadi secara umum, profesi adalah jenis pekerjaan yang memerlukan, pertama adalah keahlian khusus. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan tertentu. Yang ketiga, sertifikasi atau pengakuan. Keempat adalah kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Dan yang kelima adalah profesi juga mengandung unsur tanggung jawab sosial. Apa artinya? Artinya adalah pekerjaan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi untuk kemaslahatan orang lain. Sebagai profesi, guru bukan sekedar pekerja, tapi seorang pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter, pengetahuan, dan masa depan dari anak-anak didik. Dalam konteks pendidikan agama Kristen atau PAK, maka guru tidak hanya mengajar pengetahuan Alkitab, tetapi juga bagaimana dia menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Kristiani. Sekarang, bagaimana profesi keguruan dalam perspektif pendidikan agama Kristen? Guru pendidikan agama Kristen adalah hamba Tuhan di ruang kelas. Jadi profesi ini adalah panggilan ilahi atau divine calling. Sehingga seorang guru pendidikan agama Kristen dipanggil untuk tiga hal. Pertama adalah menjadi teladan dalam iman, sesuai dengan 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Yang kedua adalah bagaimana ia mewartakan kebenaran Injil dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, ia harus menghidupi kasih Kristus dalam tindakan nyata terhadap siswa atau peserta didik. Contoh sederhana, misalnya, seorang guru pendidikan agama Kristen yang sabar ketika dia menghadapi siswa yang bermasalah.
Sebenarnya pada saat itu ia sedang menunjukkan wajah Kristus kepada dunia pendidikan. Sekarang, bagaimana karakteristik guru pendidikan agama Kristen yang profesional? Perhatikan ini baik-baik. Yang pertama adalah kompeten secara akademik dan teologis. Yang kedua, memiliki integritas dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mengembangkan diri secara terus-menerus. Yang keempat, dia mampu melayani dengan kasih dan rendah hati. Yang kelima, terakhir, bagaimana dia menjunjung tinggi etika profesi dan kesaksian iman. Dari uraian materi kita hari ini, maka kesimpulannya adalah, pertama, menjadi guru pendidikan agama Kristen bukanlah posisi biasa, tetapi panggilan suci yang perlu dijalani dengan kesungguhan hati, profesionalitas, dan komitmen iman. Yang kedua, di tengah dunia yang penuh tantangan, maka kita dipanggil menjadi terang dan garam melalui profesi keguruan kita. Maka ingatlah, guru pendidikan agama Kristen sejati adalah mereka yang tidak hanya pintar mengajar, tapi juga bagaimana bisa menghadirkan Kristus dalam setiap kata, sikap, dan tindakan. Akhirnya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan berikut, kita akan bicara tentang kompetensi dasar guru dan bagaimana aplikasinya. Jadi, tetap semangat, tetap setia dalam panggilan Anda sebagai pendidik rohani masa depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.